Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batik. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya hari Senin, hari Selasa, sampai batas waktu hari Rabu. Ya tetap seperti biasa 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya mulai tanggal 22, tanggal 23 sampai batas waktu tanggal 24. Tentunya masih di bulan Januari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Inilah yang akan kalian hadapi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Inilah yang akan kalian hadapi di minggu ketiga ya. Oke ya, nanti kira-kira seperti apakah? Ya silakan ditonton sampai habis ya. Jangan di-skip agar tidak terjadi untuk salah memahami ya. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Jadi energinya luas mengajak, saya nggak tahu nama kalian, yang jelas kali ini yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih karena ini kan bersifat general reading luas. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah amin kan. Karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu sobat ya. Nah, beda lagi. Ketika kalian ingin jawaban kepastian, silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, ya. Sedikit input dari kalian itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga buat kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya akan menemukan jawaban yang lebih akurat. Next lanjut ya, untuk setelah Taurus ya, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Kita lihat. Ini setelah Taurus muncul Aries ya. Artinya Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk asmara Aries 3 hari ke depan. Aries, kartu utama kalian muncul petunjuk, ini asmara ya, muncul petunjuk Ace of Wands, ada tangan keluar dari awan memegang tongkat ya. Dikonfirmasi sama kartu Death ataupun The Dead ya, ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries ya. Ini kelihatannya ketika sahabat Aries ini ingin asmaranya stabil ya,
ingin ada suatu kebahagiaan, keharmonisan, saling mengenal, saling menyayangi. Ini saran kartu ini memberikan pesan bahwa kalian harus disuruh bisa mengolah pemikiran kalian, sobat. Gitu loh. Jadi artinya munculkan ide-ide bagaimana agar bisa kondusif, bagaimana agar bisa stabil. Ini tergantung kalian gitu loh. Apalagi kalian yang terhantam sebuah masalah di sini. Nah, jadi kalian harus bisa benar-benar bisa mengolah pemikiran kalian, cari ide dan solusi untuk bisa menyelesaikan ketika ada masalah. Karena di sini akan terbantukan gitu loh. Jadi kalian harus bisa mengetahui ya, istilahnya itu kondisinya seperti apa, waktunya seperti apa, tepat atau tidak cara untuk menyelesaikannya. Nah, ketika kalian sudah bisa mengontrol itu semua, di sini tidak menutup kemungkinan ya. Ini menjadikan awal yang bagus ketika kalian ada masalah ini akan bisa terselesaikan dengan baik, akan damai lagi, akan dingin lagi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini mengatakan muncul dead ya, artinya masih ada masalah gitu loh di dalam hubungan asmara kalian. Kalau saya rasa apakah ada kestabilan total di sini? Ya tidak begitu juga gitu loh. Karena di sini masih adanya suatu petunjuk dead, artinya ya masih kalian ada beberapa dari Aries ini yang masih menghadapi sebuah masalah. Cuman cara di kartu ini juga mengatakan apa istilahnya, selain kalian disuruh bisa mengolah pemikiran kalian, kalian harus disuruh tatak sobat, harus disuruh berani ketika ada masalah tetap berani melangkah ke depan. Artinya selesaikan masalah di sini. Ya, gitu loh. Jadi Aries ini ketika memang asmara kalian kacau, di sini dorongan kuat ya, kartu ini mengatakan selesaikan. Jangan pernah stuck apalagi mundur. Malah nanti tidak selesai, malah nanti makin melebar, makin memanas asmara kalian. Jadi jangan berpikir ketika saya berani melangkah ke depan mau menyelesaikan apakah ada keberhasilan atau tidak. Jangan berpikir seperti itu sobat. Nah, tapi kan harus dicoba dulu. Ketika kalian tidak mau mencoba ya tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Malah makin tidak ada kejelasan. Yang ada suatu masalah-masalah nantinya gitu loh. Karena dead ini melambangkan residual energi gitu loh. Kalian masih diuntungkan. Kenapa saya mengatakan masih diuntungkan? Karena residual energi ini menggambarkan bisa saja ini ada suatu kejutan yang tiba-tiba baik. Seperti yang saya katakan tadi, ketika ada masalah bisa saja ini akan bisa terselesaikan. Tidak tahu dari mana caranya, datangnya dari apa. Yang jelas bisa saja ada suatu penyelesaian. Nah, yang energi satunya lagi bisa saja di sini akan memperburuk gitu loh. Akan menjadikan masalah kalian itu semakin melebar di sini, semakin meluas, semakin memanas. Harap berhati-hati ya, karena dead ini simbol ya ada baiknya juga dan juga tidak ada baiknya di sini. Makanya saya tadi mengatakan tetaplah zodiak Aries ketika ingin ada suatu kestabilan, ya tetap perjuangkan ketika ada masalah. Ya, jangan terkesan diam, apalagi stuck, apalagi mundur, lari dari masalah, nggak akan pernah selesai nanti. Seperti itu ya, karena di sini masih ada suatu gambaran bagus lah. Ini nanti kita deteksi. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir, Aries muncul petunjuk kartu utama Ace of Pentacles, tangan keluar dari awan memegang koin besar. Dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, ada ratu sedang memandang koin. Ini kalau saya tangkap sih, kalau seputar pekerjaan ini insya Allah Aries 3 hari ke depan mungkin akan ada suatu beberapa kejutan ya. Ada informasi baik lah untuk kalian yang selama ini mungkin kesulitan ya, apa yang kalian harapkan. Insya Allah di sini akan ada suatu pertolongan dari semesta gitu. Artinya apa yang sedang kalian keluhkan, apa yang sedang kalian pikirkan ini insya Allah akan bisa terselesaikan. Dalam hal yang rumit apapun ini akan terselesaikan. Gitu. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, artinya di sini adanya suatu renungan, ada suatu pemikiran. Insya Allah di sini akan bagus juga kok ya. Cuman tetap ya Aries harus tetap berjuang saja, harus tetap semangat. Kira-kira seperti itu, karena Queen of Pentacles menggambarkan seorang ratu memegang koin, artinya ada suatu renungan, ada suatu penjagaan. Ya, kira-kira seperti itu. Ketika kalian tetap menjaga pekerjaan kalian, yaitu tadi seperti yang saya katakan tadi. Ketika ada masalah tetap ada suatu semangat, di sini akan bagus. Kita lanjut dulu di masalah keuangan atau kerezekian. Aries, kartu utama kalian muncul petunjuk Pack of Cup. Seorang sedang membawa cup, dalamnya seperti ada ikannya. Dikonfirmasi sama kartu Knight of Cup. Ini prajurit naik kuda membawa cup ini ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries ya. Ini kelihatannya akan ada suatu keberuntungan, cuman harap berhati-hati ya. Manfaatkan keberuntungan keuangan itu dengan baik, dan juga ada warning keras di mana kelihatannya akan ada orang toksik di sini. Ini melambangkan ini akan ada keberuntungan buat Aries, cuman harap berhati-hati. Bisa saja sewaktu-waktu ada penggagalan di sini. Harap waspada sama orang-orang di sekitar kalian. Gitu loh. Ya. Dan juga ada suatu pesan di sini ya, ketika kalian mungkin dipercaya seseorang, mungkin ada keuangan lah yang berhubungan dengan keuangan, kalian dipercaya seseorang seputar keuangan, ya jangan disalahgunakan untuk Aries. Tetap kalian harus
apa ya, harus menjaga komitmen sama orang yang membantu kalian. Sepertinya akan ada bantuan ini sama kalian. Nah, terus di kartu konflik mengatakan King of Cup. Jadi apapun itu ya Aries, ketika ada suatu masalah ini tetap ya. Ketiga-tiganya ini mengatakan ketika apa ya, Aries ini diuntungkan, cuman yaitu tadi semua tergantung Aries di sini. Gitu loh. Apalagi di faktor keuangan ataupun kerezekian ini. Maksud saya gini loh, ketika kalian timbul ide ataupun rencana yang baik ke depannya nanti apa, biar lebih stabil, biar ada suatu pemasukan-pemasukan keuangan, itu ketika kalian sudah mempunyai ide solusinya seperti apa ya segera jalankan sobat. Nah itu loh yang saya maksud. Jangan terkesan lamban karena saya menangkap di sini lagi-lagi Aries terkesan lamban gitu loh. Untuk bisa mempraktekkan, untuk bisa menjalankan apa yang sudah menjadi ide kalian, apa yang sudah menjadi temuan kalian, pemikiran kalian itu terkadang lambat untuk segera menjalankan. Padahal ketika kalian cepat ya, satset ya untuk segera menjalankan apa yang menjadi ide kalian, di sini akan bagus loh di sini. Nah, kelihatannya seperti itu. Kalau masalah keuangan sih di sini masih cukup aman ya. Aries masih cukup terkendali lah. Meskipun tidak semua, cuman saya rata-rata terbesar keuangan masih bersahabat lah, tidak terlalu zong, tidak terlalu minus di sini. Cuman itu tadi, ketika Aries ingin ada suatu apa ya rezeki yang besar ya, segera gerak cepat di sini. Jika ada solusi, segera jalankan. Jangan terkesan lambat. Seperti itu ya. Ketika kalian terkesan lambat, bisa saja ini nanti akan ada pengancelan juga. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, inilah yang akan kalian hadapi. Untuk masalah asmara sih kelihatannya Aries 50-50 ya. Ada Aries yang diuntungkan, ya, karena mungkin ketika ada masalah tapi dia mau berpikir terus mau menyelesaikan, itu akan diuntungkan kalian di sini. Nah, yang 50% lagi kelihatannya energinya stuck. Jadi masih ada suatu masalah, masih ada suatu kendala untuk menuju stabil, ini masih kesulitan ini Aries. Karena memang ada beberapa energi yang menutup. Kalian adanya yang tertembak di black magic di sini. Sehingga kesulitan untuk bisa menyetabilkan, itu yang 50% lagi. Nah, meskipun demikian tetap ya, saya selalu mengatakan yang 50% yang baik, yang positif itu semoga mengena sama semua sahabat di channel Ruang Batin. Itu harapan saya. Ya, jadi seperti itu ya jawabannya ya untuk asmara 50-50 ya. Karena ada suatu tembakan black magic di sini. Bagi yang merasa memang ada suatu kesulitan nantinya ya, indikator kalau bisa segera dinetral biar tidak merambat kemana-mana gitu loh. Seperti itu ya. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, inilah yang akan kalian hadapi. Kelihatannya kalau masalah pekerjaan sih Aries masih fine-fine saja ya. Saya rasa sebagian besar ini, sebagian kecil saja yang masih ada masalah. Jadi komunitas terbesar rata-rata yang mempunyai jodoh Aries ini masih cukup aman lah, tidak terlalu ada masalah yang berat, tidak terlalu ada masalah yang mengkhawatirkan di sini. Jadi energinya masih tetap aman di sini, khususnya di 3 hari ke depan. Bisa saja yang ada masalah akan terselesaikan. Terus masalah keuangan ya di sini ya. Di sini apa ya? Saya menangkap di sini komunitas terbesar ya. Ini mantap ya untuk Aries ya. Komunitas terbesar kelihatannya juga akan diuntungkan tentang keuangannya gitu loh. Cuman ya itu tadi. Jadi istilahnya tuh kelancaran rezeki, pemasukan keuangan ini tergantung sama diri kalian sendiri loh Aries. Ini. Seperti itu. Karena di sini ada suatu sinyal bagus ya sebetulnya. Cuman itu tadi tetap kembali sama Aries. Ya, seberapa kuat ya, seberapa hebat perjuangannya Aries ya untuk bisa menyebut rezeki di sini akan bagus. Seperti itu. Jadi masih bisa dikatakan ya masih ada keberuntungan lah di 3 hari ke depan. Masalah keuangan di sini. Mungkin akan ada pemasukan, ya bisa juga seperti itu. Ya. Oke ya, untuk sahabat Aries ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan nasihat doa. Pembacaan yang kurang baik, jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Seperti itu ya, biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat. Ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian, ya. Beda lagi ketika kalian konsul ya.
Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, khususnya untuk sahabat Aries semua, ketika kalian ada masalah dan kalian sudah mengetahui, sudah merasakan, ini kok di luar logika, jangan diabaikan, jangan dibiarkan sobat. Kenapa saya sering selalu mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak sekali contohnya gitu loh. Ya. Akibat diabaikan, dibiarkan, sudah tahu ini di luar logika, akhirnya apa? Ya mereka-mereka habis-habisan gitu loh. Hancur-hancuran, semakin hari semakin terpuruk, mengena di beberapa faktor. Jangan sampai kalian seperti itu, saran saya ya. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi ini kan di luar logika yang mudah. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar sobat. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk. Nah, gitu loh ya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika itu semua sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Ya, kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah memperjuangkan nasib itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Aries, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk sahabat Aries, tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.